Oke, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di pembahasan berikutnya, yakni kemarin di episode sebelumnya kita sudah membahas bagaimana planning kerja atau strategi kerja dan kemudian bagaimana kita akan proses erection pertama kali. Jadi saat ini sudah saya buat cutting plan versi yang kita rencanakan. Jadi ini yang garis merah ini menandakan transbahead. Kemudian yang merah-merah ini juga sekat long bahead ya. Jadi ini perlu diketahui dulu batas-batasan tangki yang ada. Kemudian untuk erection pertama, karena ini long baheadnya hadap ke pot side, kemudian yang ini ke starboard side atau sebelah kanan, maka kita yang pertama kali erection adalah ini. Nah, ini panel ini. Jadi panel ini terpisah seperti ini, panel center potnya. Kemudian yang pertama itu dia berkurang ya, 16 inci dari posisi bahead. Kemudian yang di sisi belakang juga sama. Dia berkurang 16 inci. Jadi tutupannya itu 16 inci. Tutupan 16 inci ini nanti itu ikut panel di berikutnya. Nah, contoh, jadi ini untuk panjang plat itu kita potong. Enggak lagi 30 feet, yakni 30 feet dikurangi 16 kali 2 berarti 32 inci atau sekitar 800-an gitu ya. 815 apa berapa atau itu jadi atau panjang platnya kita ukur di sini. Kebutuhan plat pertama kali itu di 8.325. Jadi inilah panjang plat. Jadi kita potong sisa dari plat ini nanti bisa digunakan untuk bolar atau untuk ring manhole segala macamnya banyak. Itu seperti itu cutting plan-nya. Nah, kemudian selanjutnya itu untuk di panel kedua erection itu langsung nutup ke belakang. Kemudian yang depannya tentunya ada bukaan ya. Ini batas tangkinya, kemudian ini batas platnya. Nah, seperti ini. Ini sama 16 inci semua. Sementara jarak tangki adalah 30 ya. Jadi ini nanti otomatis ada ekstra 1 inci. Jadi proses marking kita itu cukup 16 inci, acuannya 16 inci dari ujung plat. Nanti akan kita praktekkan teknik markingnya gitu. Teknik markingnya seperti apa, pengambilan pertama itu seperti apa. Nah, itu nanti kita akan bahas. Namun untuk kali ini kita clearkan dulu masalah cutting plan ini supaya bisa dipahami secara full ya. Oke, kita bahas lagi kembali di cutting plan. Jadi ini naik pertama, kemudian ini naik kedua, ini naik ketiga, keempat. Usahakan untuk naik itu diinfokan untuk Anda yang berprofesi sebagai mandor atau supervisor. Itu ini naik, itu kita nggak sarankan itu naik sebelah sini terus sampai depan ya. Itu harus diimbangi minimal 4 panel. Kalau sudah 4 panel, kemudian ini panel yang di sebelah center stabet ini 3 plat, namun yang dua ini plat utuh, yang ini 6 feet ya. 6 feet karena apa? Karena kemarin sudah kita bahas untuk cutting plan itu kita yang naik berikutnya itu yang nutup. Nah, tadi yang sebelumnya tadi 2 plat, kemudian yang ini 2 plat plus 6 feet. Nah, itu plus 6 feet. Jadi yang 3 feet itu memang tangki center stabet, kemudian yang 3 feet nutup ke tangki center pot. Kemudian statusnya ini, status samping ini masih ada bukaan. Bukaannya itu jaraknya kalau kita cutting plan buat seperti itu 332 cukup untuk tutupan berikutnya. Nah, seperti itu. Jadi oke, 332 tadi ya. Nah, kemudian yang panel sini, panel terakhir itu 8 feet, 8 feet, 2 feet, kemudian 8 feet. Jadi 3 lembar plus 2 feet. Jadi ini simetris, guys. Kanan kirinya sama simetris. Itu seperti ini. Nah, ini kanan kirinya sama. Nah, yang beda hanya center ini 2 lembar full, 8 feet, 8 feet. Tentunya cutting plan kita harus hitung atau lihat aktual pemakaian plat ya. Jadi kalau di versi tempat saya kerja itu platnya menggunakan ukuran 8 feet
kemudian panjangnya 30 feet. Jadi itu 8 kali 30 ya. Itu ukuran plat yang kita gunakan. Jadi cutting plan ini akan berubah ketika mungkin nanti di perusahaan Anda itu menggunakan plat misalnya 6 feetan, 6 feet panjang 30 feet atau pakai plat yang ukuran berapa itu nanti harus kita buat ulang. Pada intinya konsepnya cutting plan itu usahakan ini tangki yang pertama itu di depan ceruk ini. Untuk belakang ini karena kita harus bending ceruk segala macam, jadi kita ini terakhir ini. Ya minimal sudah naik tangki yang jalur ini sudah naik, baru tinggal nutup bagian ceruk. Nah, kalau yang depannya ini yang ketiga, naik ketiga, jalur naik ketiga, keempat, kemudian kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10. Ini sama semua ya, panjangnya 30 feet. Karena konstruksi tongkang tangkinya memang 30 feet. Sehingga ini 30 dan otomatis untuk sistem erection ini nggak mungkin kita ukur pas-pas. Walaupun kita udah ambil Pitagorasnya 90 derajat, tapi tetap saja namanya erection itu untuk menjaga toleransi atau ada pergeseran atau penyetelan yang nggak tepat di posisi erection longnya ini kadang kurang mundur sedikit atau kurang maju sedikit tentunya nanti itu berpengaruh di main deck. Nah, main deck ini harus ada extra ya. Begitu juga antara deck yang pertama ini, kemudian yang naik tutupannya ini yang di CS, kemudian yang di samping ini semua ada extra. Jadi kalau ini memang 90 feet, itu 11 lembar plus 11 lembar plus 2 feet. Namun ukuran plat ini kan nggak pas 8 feet, tetap ada ekstra. Kalau lebar itu biasanya ada ekstra setengah inci, kalau panjang ada ekstra 1 inci. Jadi seperti itu ukuran plat itu. Jadi kalau marking ya nggak masalah, kita ukur aja 16, 16 di belakang. Intinya pas waktu marking di tutupan ini setelah diambil joinan lurusnya udah lurus, usahakan yang lurus yang bagian belakang ya. Sarankan kepada fitter untuk penjoinan plat itu yang rata itu kadang panjang nggak sama plat. Jadi ratanya rata sisi belakang sini ya. Rata sisi belakang, kemudian kita ukur 16 inci. Tentunya pinggir ini harus diukur dulu sampai depan samakan tembak lurus benang. Setelah tembak benang kita tandai 16 inci, kemudian ambil Pitagorasnya seperti ini. Jadi ambil Pitagoras contohnya misalnya ini dari sini 16 inci tandai, kemudian ukur ke sini, ke sudut sini, kemudian ukur ke sudut sini seperti ini. Nah, ambil diagonal atau Pitagorasnya supaya 90 derajat baru kita nanti marking di posisi bahead. Itu acuan pertama sama satu garis di sebelah pemanjangnya. Nah, itu nanti kita bahas di teknik marking, namun saat ini kita fokus dulu di cutting plan. Jadi cutting plan-nya seperti ini guys ya. Jadi ini untuk ceruk ini kita tambahkan ya nanti. Itu kita 30 feet itu kan hanya batas ini. Sementara ceruknya ini 5 frame atau 36 feet. Ditambah lagi di depan ada tutupan 16 inci. Namun kalau untuk ceruk ini karena ini tadinya pengambilan misalnya 16 inci pas, kita harus tambahkan ekstra ya untuk ceruk. Tambahkan 1 inci atau 1,5 inci untuk ekstranya untuk ceruk, khusus ceruk. Karena ceruk ini adalah yang terakhir, adjustnya harus agak tinggi. Kalau untuk yang normal ini 1 inci cukup. Untuk ceruk terakhir erection sama kepala itu usahakan itu ekstranya 1,5 atau 2 inci bila perlu nggak masalah. 2 inci karena apa? Nanti waktu erection kepala atau ceruk ini kita akan ada verifikasi nih length overall. Verifikasi length overall itu adalah panjang keseluruhan kapal. Itu nanti bisa kita tutupi dengan ekstra kita jika ada minus di tengah. Ya, seperti itu. Karena kalau untuk kelas itu untuk length overall itu kurang nggak boleh. Namun kalau lebih sedikit, sekian persen dari panjang keseluruhan itu enggak masalah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk cutting plan. Seperti ini mungkin bisa dipahami ya. Bisa dipahami mungkin. Terus untuk cutting plan samping seperti ini udah kita bahas tadi.
dan ke depan sama semua, yang membedakan itu di leher. Di leher ini ada dua versi. Ini ada dua versi karena kalau seperti ini itu bisa ngemat plat karena ini lebihannya di sisi pojok ini. Ini bisa kita taruh di sini untuk nutup sini sebenarnya. Namun kalau pihak yacht atau pihak production atau QC nggak mau suruh ngeratakan bisa juga kita ratakan karena ada juga plat 2 feet yang sisanya itu. Jadi misalnya kalau mau kita rubah ya enggak masalah, ini bisa kita misalnya samakan aja seperti ini. Nah, kemudian di sininya ya kita tambahkan aja misalnya ini ya yang 2 feet. Kita samakan aja cutting plane-nya 2 feet. Nah, seperti ini. Warnanya pakai hijau ya untuk join plat kita tandakan hijau. Oke. Seperti ini. Jadi seperti ini. Nah, ini biar rata. Nanti untuk yang kepala itu beda nggak masalah. Karena kita ya perhitungannya ini kepala nanti ada sisa. Pada intinya walaupun berbeda misalnya apa namanya ukurannya walaupun berbeda misalnya ini tapi maksud saya joinannya nggak jumpa nggak masalah karena ini apa namanya kepala ini kan kita pikirkan ini apa nama sorry lari pula. Oke, ini kita L dulu, kita kasih garis. Oke, kemudian kita move aja ini. Eh, nggak pas ini. Oke, sebentar ya, sorry. Ini posisinya kita kurang mundur sedikit ini kemarin saya ini kita move enter kemudian kita ambil mundurkan. Oke, ini udah nyatu ya. Oke, ini udah versi nyatunya ya. Oke, tadi ada space sedikit. Namun ini kan ini ukuran pasnya ya. Ekstranya nggak masuk di sininya. Ini hanya panduan untuk proses pembuatan nanti di lapangan. Jadi di versi satunya ini kita kemenangannya kalau pakai AutoCAD. Jadi kemenangannya kita sebelum buat cutting plan ini kita pikirkan nih jarak minimum dari contohnya ini yang terdekat ini jarak minimum dari tulangan kapal ke join plat. Nah, ini masih 105 ya. Jadi semuanya jarak itu kalau pakai AutoCAD bisa kita pastikan di sini ya sebelum kita join. Nah, jadi dia toleransinya itu sebenarnya 1 inci kalau untuk BKI, tapi kalau untuk ABS itu 1,5 inci ini joinan disarankan. Nah, kalau ini masih 71 masih hampir 3 inci ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi itu dulu dia diverifikasi. Namun kalau tidak pun nanti bisa aja di lapangan itu misalnya kita coret-coret di kertas, kita hitung-hitung bisa juga. Jadi ya nggak harus AutoCAD kalau untuk jadi marker aja. Tapi kalau untuk kita kalau mau belajar AutoCAD dan profesi kita itu marker, itu lebih profesional dan lebih mengurangi resiko nantinya di lapangan. Karena apa? Karena sebelum kita marking di lapangan, bagan atau cutting plan fullnya itu sudah kita bikin, guys. Jadi begitu ketika benang-benang di lapangan atau bentang platnya itu kita udah tahu rananya. Oh, kita misalnya mau bikin deck center pot. Oh, ternyata 2 lembar seperti ini center pot. Panel nomor berapa? Katakanlah tangki jeruk ini panel nomor 1, ini 1, kemudian ini panel nomor 2, nomor 3. Nah, kita tinggal ngikut. Nah, pastikan nanti Anda ngelis juga ya. Ngelis bikin coretan dari kertas, itu gambar tangki-tangki. Jadi kalau kasih nama kapalnya atau hullnya, tuliskan di bawahnya sini bisa. Kemudian tuliskan nih erection deck 1, ceruk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalnya. Nah, kemudian dibikin sketsa untuk batas tangki-tangkinya aja, gambar draft seperti ini ya. Setiap udah di marking, ini kasih tanda oke, itu menanda mengurangi resiko.
double. Misalnya jangan pula nanti karena jedanya terlalu lama pembuatan deck, kita udah bikin misalnya 4 biji, rupanya nanti udah nomor 6 misalnya, nomor 6 kebikin lagi. Nah, itu kan kita bisa jadi resiko tinggi itu, udah material kebuang segala macam atau boleh dirombak tapi kan nanti Carling manhole-nya udah berbeda. Nah, seperti itu. Misalnya seperti itu. Ya kalau udah ketahuan di sini sempat fabrikasinya udah siap semua, ternyata baru ketahuan mendeknya sisa satu. Wah, itu kan jadi repot kita sebagai marker. Nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Jadi saran saya untuk kita sebagai marker ataupun supervisor ataupun mandor, ya itu setidaknya ya mempunyai plan atau rencana kerja yang mana rencana kerja itu sendiri ya kita buat ya seperti inilah, seperti apa namanya, planning kerja. Jadi planning kerja itu jelas kita pembuatannya mana, kemudian naiknya juga dari posisi ini sampai depan. Untuk kepala kita bisa timbal balikkan seperti ini. Jadi ini penggunaan plat utuhnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Yang samping ini bisa kita putar dari sini, putar ke sini. Ini ada saya udah kasihkan tanda panah seperti ini. Ini artinya dari sisi sini lari ke sini, kemudian dari yang kecil ini ke pinggir ini. Seperti itu guys, pembahasan cutting plan yang sudah saya buat dan tentunya dengan fungsi-fungsinya. Seperti itulah strategi marking dan pembuatan mendek ini. Di selanjutnya nanti kita akan bahas juga di setelah ini biasanya kalau saya itu pertama kali dibentang sebetulnya transbahead dulu baru mendek. Karena proses transbahead, ini saya sudah buat cutting plan-nya ini. Transbahead-nya seperti ini cutting plan. Nah, ini nanti kita akan bahas di next video ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mungkin ada penyampaian yang kurang dipahami atau kurang paham mengenai apa yang sudah kita buat ini. Silakan komen di komentar. Kemudian apalagi yang kurang, proses ini ya gini bertahap guys. Artinya ini video edukasi, menambah wawasan, menambah pengalaman dan berbagi pengalaman bagi kita semua yang kepengen kepengen menjadi marker atau menjadi mandor atau supervisor atau orang yang penting dalam konstruksi kapal. Nah, dalam hal ini ya saya ini semua saya yang membuat atau untuk di kerjaan saya sendiri ya itu proyek saya sendiri jadi semuanya engineeringnya saya. Jadi bahkan sampai ke proses pembuatan bracket-bracket tuh tapi ya itu tergantung perusahaannya. Kalau perusahaannya itu mempunyai CNC itu lebih mudah kita nanti frame-frame apa semua itu nggak perlu dicetak pakai plastik. Kalau zaman dulu saya kerja pakai plastik. Itu saya cetak menggunakan plastik, kemudian digambar di plat, kemudian dipotong-potong. Tapi kalau di perusahaan yang saat ini tempat saya kerja itu udah ada CNC. Jadi ini saya untuk bracket-bracket ya, untuk item kecil-kecil itu saya gambar di AutoCAD seperti ini. Tinggal nanti dikirimkan ke mesin CNC sana, tinggal dipotong. Jadi seperti itu. Itu lebih memudahkan kita ya. Itulah namanya teknologi. Jadi ya pelan-pelan nanti Anda pasti yang penting ilmu dasar gambar dan marking sudah dapat ya nanti tinggal dikembangkan ke elektronik atau ke AutoCAD. Jauh memang di AutoCAD ini jauh lebih bermanfaat dan kerja kita juga lebih pasti-pasti di lapangan. Itu yang perlu ini. Ya minimal 2 dimensi aja dikuasai itu udah untuk kerja di lapangan udah luar biasa. Ya, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada request atau kepengen apa yang dibahas duluan, silakan di komentar isikan. Nah, ini sebenarnya kita sebelum masuk ke cutting plan ini sebenarnya pemahaman drawing dulu sebenarnya.
Sehingga kalau drawing sudah dipahami, tinggal membuat cutting plan. Nah, ini cutting plan ini mulai dari mendek, tentunya mendek, kemudian nanti ada transbahead, kemudian ada longi bahead, kemudian ada set cell, cutting plan-nya seperti apa, kemudian tentunya web-web. Ini saya kasih gambaran sedikit ya. Nah, ini web-web ini panjangnya. Kalau kita di AutoCAD seperti ini, atau nggak usah di AutoCAD pun bisa di kertas, itu Anda gambarkan aja panjang plat berapa, kemudian kebutuhan webnya berapa. Nah, jadi nanti dipotong, sisanya ada berapa, dilemparkan ke web yang paling kecil. Kemudian baru terakhir itu fungsi untuk bracket-bracket itu diambilkan dari sisa-sisa yang kecil dulu. Nah, nanti kalau sisa-sisa offcut ini sudah habis semua, ini seperti ini, karena ada CNC, saya tulis remark ini CNC. Nah, kalau nantinya CNC-nya sudah, offcut-nya udah habis, baru bracket-bracket itu kita gunakan pakai plat utuh. Jadi semua web itu nantinya continue, nggak ada yang sambungan, guys. Jadi semua web yang ada di konstruksi tongkang ini, semua ini, contohnya ini web-web ini nggak ada satupun yang sambungan. Karena apa? Karena material web ini udah kita utamakan dulu, baru bracket yang kecil-kecil. Nah, seperti itu cutting plan-nya. Ini sedikit cutting plan yang sudah saya buat dan kita bahas tadi. Ya, next mungkin akan kita bahas cutting plan bahead atau lebih bagus pemahaman drawing dulu, satu persatu drawing kita pahami. Silakan request di kolom komentar. Oke, terima kasih.